Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, pernahkah kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga untuk bekerja, tapi rezeki tetap terasa begitu seret? Kebutuhan makin banyak dan hati semakin gelisah. Kita sering bertanya-tanya, adakah jalan keluarnya? Apakah Allah belum mendengar doa-doa kita? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena di sini kita akan terus belajar bersama tentang doa-doa dan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah dan membuka pintu rezeki. Percayalah, rezeki bukan hanya soal kerja keras. Ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sering kita lupakan, padahal justru itu merupakan kunci pembuka pintu rezeki dari arah yang tidak terduga. Apa saja kebiasaan itu? Mari kita bahas satu persatu. Semoga ini bisa menjadi jalan keluar atas segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Seringkali kita merasa sudah berjuang mati-matian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita bekerja dari pagi hingga larut malam, mengerahkan tenaga dan pikiran, tapi hasil yang kita dapatkan seolah tak sebanding. Tagihan yang terus berdatangan, harga kebutuhan pokok melambung, sementara penghasilan terasa jalan di tempat saja. Ini membuat hati kita lelah dan pikiran penuh kekhawatiran. Kita pun bertanya-tanya, mengapa hidup saya begini-begini saja? Kenapa rezeki terasa begitu seret, padahal saya sudah berusaha? Rasa putus asa seringkali menghampiri, membuat kita merasa seakan Allah belum mendengar doa-doa kita. Padahal bisa jadi bukan usaha kita yang kurang, tetapi ada hal yang belum kita benahi dalam hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin telah lupa bahwa keberkahan rezeki seringkali bergantung pada hubungan kita dengan Allah dan kebiasaan baik yang kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka disinilah pentingnya memperbaiki diri, mencari jalan agar rezeki yang datang membawa kebahagiaan, ketenangan, dan juga keberkahan. Ada 7 kebiasaan sebagai pembuka rezeki yang penuh berkah dan ketenangan. Yang pertama adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Salah satu kunci utama terbukanya pintu rezeki adalah dengan memperbanyak zikir dan istighfar. Ketika kita banyak mengingat Allah, hati menjadi lebih tenang, dan ketenangan hati adalah salah satu bentuk rezeki yang tak ternilai. Bukan hanya itu, zikir adalah bentuk pengakuan kita bahwa semua rezeki berasal dari Allah, sedangkan istighfar adalah cara kita memohon ampunan atas dosa-dosa yang mungkin menjadi penghalang datangnya rezeki. Maka biasakanlah lisan kita basah dengan kalimat astagfirullah dan zikir-zikir lainnya, karena inilah salah satu cara paling mudah tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memperlancar rezeki kita. Yang kedua yaitu menjaga sholat di awal waktu. Rezeki tidak hanya soal materi, tetapi juga keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan tersebut adalah dengan menjaga sholat di awal waktu. Sholat adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Dan ketika kita mengutamakan sholat di atas urusan dunia, itu menunjukkan bahwa Allah adalah prioritas utama dalam hidup kita. Keutamaan salat di awal waktu juga disebutkan dalam banyak hadis, di mana Allah akan melapangkan urusan orang yang menjaga sholatnya. Kita seringkali terlalu sibuk mengejar dunia sehingga menunda sholat. Padahal siapa yang menjaga sholat? Allah akan menjaga rezekinya. Oleh karena itu, jadikan sholat di awal waktu sebagai kebiasaan yang tidak bisa ditawar, karena disitulah kunci ketenangan jiwa dan kelancaran rezeki. Yang ketiga adalah bersedekah tanpa takut kekurangan. Bersedekah adalah salah satu amalan yang dijanjikan Allah dapat melipatkan rezeki. Namun banyak dari kita yang masih khawatir bahwa dengan bersedekah harta akan berkurang. Padahal konsep rezeki dalam Islam tidak selalu tentang logika matematika. Justru semakin kita memberi,
semakin Allah meluaskan jalan rezeki kita. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah menjelaskan bagaimana sedekah bisa berlipat ganda hingga 700 kali lipat. Jadi jangan pernah ragu untuk berbagi, meskipun kita sendiri sedang dalam keadaan sempit. Karena sedekah bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang keikhlasan, keyakinan bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dari ini. Yang keempat adalah berbakti kepada orang tua dan meminta doa mereka. Salah satu pintu rezeki terbesar adalah ridha dan doa orang tua. Ketika kita berbuat baik kepada mereka, Allah pun membuka jalan kemudahan dalam hidup kita. Doa orang tua adalah doa yang mustajab, yang bisa menembus langit dan menjadi sebab datangnya berkah dalam hidup kita. Sebaliknya, durhaka kepada orang tua bisa menjadi penghalang terbesar datangnya rezeki. Oleh karena itu, selama mereka masih ada, perlakukan mereka dengan penuh kasih sayang, hormati mereka, dan seringlah meminta doa agar Allah memudahkan urusan kita. Bahkan jika orang tua sudah tiada, kita masih bisa berbakti dengan mendoakan mereka, bersedekah atas nama mereka, dan menjalankan nasihat baik yang mereka tinggalkan. Yang kelima adalah memperbanyak doa dan tawakal kepada Allah. Tidak ada yang lebih kuat dalam menarik rezeki selain doa yang tulus dan tawakal yang penuh kepada Allah. Doa adalah senjata utama seorang muslim, sementara tawakal adalah bentuk penyerahan diri setelah berusaha. Kadang kita merasa sudah bekerja keras tetapi lupa mengiringinya dengan doa, atau kita berdoa tetapi hati kita dipenuhi keraguan. Padahal Allah sudah berjanji dalam Quran Surat Ghafir ayat ke-60 bahwa siapa saja yang berdoa pasti Allah akan mengabulkannya. Jadi jangan pernah bosan memohon kepada Allah. Sebutkan hajat kita dengan penuh keyakinan, dan setelah itu serahkan hasilnya kepada Allah. Dengan doa dan tawakal, insya Allah pintu-pintu rezeki akan terbuka dengan cara yang tidak pernah kita duga. Yang keenam adalah menjaga silaturahmi dan memperluas jaringan kebaikan. Silaturahmi adalah salah satu kebiasaan yang sering dianggap sepele, padahal manfaatnya sangat besar dalam membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi bukan hanya soal berkunjung ke rumah saudara atau teman, tetapi juga menjaga hubungan baik, saling mendukung, dan memperluas jaringan sosial. Dalam dunia kerja dan usaha, semakin luas jaringan kita, semakin banyak peluang rezeki yang bisa terbuka. Yang ketujuh adalah bangun pagi dan memanfaatkan waktu dengan baik. Salah satu sunnah yang sering dilupakan adalah bangun pagi dan memulai aktivitas lebih awal. Rasulullah SAW mendoakan keberkahan bagi umatnya untuk memulai hari di waktu pagi. Di pagi hari, udara masih segar, pikiran jernih, dan semangat masih penuh. Ini adalah waktu terbaik untuk berdoa, berzikir, dan menyusun rencana. Selain itu, bangun pagi juga menunjukkan kedisiplinan dan kesungguhan dalam mengelola waktu. Orang-orang yang terbiasa bangun pagi cenderung lebih produktif, punya waktu lebih panjang untuk bekerja, dan lebih siap menghadapi tantangan. Sahabat DSH Channel, rezeki itu bukan hanya soal uang atau harta, tetapi juga ketenangan, kesehatan, keluarga yang harmonis, dan hidup yang penuh berkah. 7 kebiasaan ini adalah kunci yang bisa membuka pintu rezeki dari arah yang tidak terduga. Namun ingat, semua ini butuh kesungguhan dan keistiqomahan. Kita tidak hanya berusaha, tetapi juga harus yakin bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Pemurah. Jadi, mari mulai tanamkan kebiasaan baik ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa tuliskan hajat dan doa terbaik kalian di kolom komentar. Insya Allah kita akan aminkan bersama. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video penuh hikmah dari DSH Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah selalu melimpahkan rezeki dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.